Warna hijau. Warna hijau. Saya. Ih, kan itu. Nih, Warna apa? warna ungu. Weh, giliran lu lagi. Ini perhatikan nih, lagi mi. Jule. Yang selingkuh dari suaminya. Oh, ini tuh yang suaminya orang Korea. Iyo, padahal gambarannya suaminya bisa-bisanya selingkuh sama Opet tuh Padahal orang Indonesia gila gitu. Iyo, yang itu yang boxing. Iya, yang boxer tuh. Iyo, boxer. Jelek nih jelas. Dia padahal itu banyak namun. Baru dapat kurung gitu di fotonya itu. Iyo, terus sama selingkuhannya. Bisa-bisanya sering juga deh kunjungi tuh anu. Elsie apa lagi namanya? Elsie Sari. Elsie Sari Desarina. harus di komenin deh sih. Wih, komen dulu situ sedikit, bully sedikit supaya sadar ke sedikit. Iya, tapi dia kan terlalu pemaaf. Jadi dia ada anak kayak ikhlas sekali jika si anak lupa. Bisa-bisa anak selingkuh. Padahal 3 anaknya. Iya sih, ada anak bilang apa kayak tidak cinta apa? Apa tidak cinta kalau 3 anaknya? Memang itu Jule. Padahal tuh kayak Islamis sekali mukanya. Nggak heran man lagi saya ya karena jelek dari dulu. Semenjak buka jilbab nah tambah jelek lagi. Iya bang. Iya. Apalagi selingkuhan lagi nih. Iya. Kayak Orang Indo lagi. Iya deh, nggak selingkuh lah sama Pas lagi. Nggak selingkuh lah sama orang Korea. iya. Ih. Jadi Ami. Iya. Nggak bersyukur aja jadi perempuan. Dikasih suami ganteng orang Korea malah pilih produk lokal. Opet. Iya. Iya. Islam lagi. Jelek aja lagi. Baru pakai jilbab lagi deh. Buka jilbab nu. Udah pantas. Kami tahu ah. Cocok ih. Dulu tuh udah Iya. pantas kimi Oh memang deh. iya sih. Kena. Ih, merinding. Iya. Tidak expect jaba padahal 3 anaknya. Nanti ini weh harus di komen-komen ini. Main lagi deh. Pokoknya. Skip nih. Warna orange. Orange tuh. Baik, itulah tadi contoh dari cyberbullying dalam konteks intoleransi digital. Cyberbullying sendiri adalah tindakan menghina, mempermalukan, atau menyerang seseorang melalui media sosial atau internet. Namun, jika perbuatan itu dilakukan karena kebencian terhadap perbedaan seperti agama, suku, ras, atau keyakinan orang lain, maka hal itu tidak hanya disebut cyberbullying, tetapi juga termasuk tindakan intoleransi digital. Artinya, pelaku tidak menghargai perbedaan dan menyebabkan kebencian di dunia maya yang bisa memicu perpecahan di masyarakat. Sarah mau cerita. Apa? Jangan di sini, di tempat lain mau cerita. Duduk di sana mau ya duduk. Ibu tahu Arcet tuh begini nah bilangnya kayak ngajak kau untuk masuk kelompok baru kayak katanya untuk perbaiki masyarakat dari dalam baru kegiatannya itu tahu tapi kayak natola gotong royong, posyandu sama bakti sosial kayak tidak ada beda gunanya. Kenapa bisa begitu Bukannya yang kayak begituan tuh malah bikin orang lebih dekat, lebih rukun saling tolong menolong. Kenapa bisa? Tahu karena tuh bilang kayak buang-buang waktu, kayak tidak sejalan sama mereka, kayak mereka saja yang paling benar. Ya hati-hati mami karena tuh biasa tuh orang yang begitu tuh yang paham sekali radikal, malahan kayak baik mentong di awalnya terus lama-lama kayak ngajak nih untuk benci orang terus ditolak orang lain Tapi tuh cara bicaranya kayak orang pintar, kayak najaki ke kebenaran, perjuangan. Saya tuh mau aja kayak jadi orang yang berbuat baik kok dong. Berbuat baik itu toh tidak harus marah atau membenci orang lain karena toh kebaikan yang disebarkan dengan kemarahan biasanya itu tidak benar itu ucapannya. Iya, berarti itu kayak terbawa suasana kakeknya di karena aku kira peduli tapi ternyata malah nak kasih jauh dari teman-temanku. Yang penting tuh sekarang sadar mau kau tahu mi bilang kebaikan itu bukan bilang kelompok mana yang paling benar tapi gimana orang itu tidak pilih-pilih begitu. Makasih Nasara kayak ayo sampai kembali bantu warga karena kayak lebih damai ku rasa. Temanku ini ayo mi. Ayo. Kita sambut narasumber utama kita, Askia Raja. Halo semuanya, selamat datang di podcast singkat kita.
Hari ini kita akan bahas Attack on Titan, anime yang bukan cuma bahas tentang Titan dan perang, tapi juga isu berat kayak radikalisme, nasionalisme ekstrim, sampai perbandingan dengan era Nazi dan Jerman. Jadi apakah AOT itu mengkritik radikalisme atau malah membenarkannya? Banyak orang yang bilang bangsa Eldia dan Marley itu mirip banget sama kisah orang Yahudi di zaman Nazi. Ada camp, bandelengan, dan diskriminasi ras. Nah, menurutmu itu cuma inspirasi sejarah atau memang pesan politik tersembunyi? Lebih ke kritik sosial sih, soalnya kita tuh ngelihat propaganda dan militarisme yang membuat dua bangsa saling membenci. Nah, kalau ngomongin Eren Yeager nih, MC-nya sendiri, dia literally memusnahkan sebagian dunia buat nyelamatin bangsanya. Kamu lihat itu sebagai tindakan radikal atau pengorbanan sebenarnya? Itu sebenarnya tindakan radikal karena kita melihat dari apa yang Eren lakukan, yaitu rambling, itu merupakan sesuatu tindakan yang memaksakan rakyat di dalam wallnya itu untuk tunduk kepada dia. Jadi kayak siklus kebencian nggak bisa berhenti gitu ya? Ya. Oke, menurut Hajime Isamaya sendiri, AOT itu bukan promosi kebencian tapi peringatan bahwa radikalisme itu berbahaya. Apakah kamu setuju? Setuju, soalnya kalau kita lihat AOT itu kayak bakal bilang gini, lihatlah ini yang terjadi jika dunia tidak berhenti saling membenci. Oke, jadi kesimpulannya AOT itu bukan cerita radikal ya, tapi cerita tentang radikalisme dan gimana kebencian bisa mengubah manusia jadi monster gitu ya. Ya. Oke. Baik, ini merupakan akhir dari podcast kita. Saya Taunanda Saputra. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.